Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita pada dua kemuliaan. Yang pertama syaraful makan, kita berada di tempat yang terbaik di atas permukaan bumi ini, tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bukan cuma tempat yang mulia, kita pun berada di waktu yang mulia. Di waktu subuh hari, waktu di mana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh atau pagi harinya. Berkumpul dua kemuliaan ini jamaah sekalian, kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sambil kita menunggu matahari terbit, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana upaya-upaya Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari menjatuhkan profil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan publik, mengintimidasi sahabat-sahabat beliau, mengancam paman beliau, menawarkan kompensasi, sampai bahkan melakukan tindakan fisik langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata itu semua tidak mampu menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan melanjutkan aktivitas dakwah beliau. Namun jamaah sekalian, tekanan dari orang-orang Quraisy di awal-awal masa-masa Islam itu semakin berat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabatnya untuk berhijrah. Dan itulah kali pertama kaum muslimin berhijrah meninggalkan kota Mekah, bukan ke Madinah, bukan ke Yaman, bukan ke Irak, tapi ke Afrika, ke satu negeri yang bernama Habasyah. Seorang
atau satu negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani. Namun rajanya menerapkan prinsip keadilan. Rajanya bergelar Najasyi dan namanya Ashama. Raja ini unik jamaah sekalian, meskipun ia non-muslim, tapi ia punya prinsip tidak mau memutuskan sesuatu sebelum mendengar dari dua belah pihak. Dan dari awal kepemimpinannya ia berjanji untuk tidak mau menzolimi siapapun, karena ia pernah merasakan jamaah sekalian tidak enaknya dianiaya. Ashama ini dulu seorang pangeran, ayahnya juga seorang raja. Tapi ayahnya ini dikudeta oleh bawahannya. Pangeran Ashama ini kemudian dijadikan budak, dijual. Nanti setelah ia dewasa, ia bangun kembali kekuatannya dan berhasil merebut kekuasaan bapaknya dan jadi raja. Karena ia pernah rasakan susahnya, sedihnya, pedihnya dizolimi, maka ia berjanji tidak mau ada orang yang merasakan apa yang pernah ia rasakan. Dan itulah sebabnya Nabi SAW memilih negeri ini sebagai mahjar, tempat hijrah pertama kaum muslimin. Maka berangkatlah jamaah sekalian, 16 orang sahabat Nabi SAW ke Afrika ini, 12 laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh menantu Nabi SAW, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bersama dengan istri beliau Sayyidah Ruqayyah. Inilah keluarga pertama yang hijrah dalam Islam, yaitu anak dan menantu Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda, innahuma awwala baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut. Keluarga yang pertama kali hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah keluarganya Ibrahim dan keluarganya Nabi Lut adalah keluarganya Utsman bersama dengan istrinya, yaitu putri Nabi SAW, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Tinggal ia di sana jamaah sekalian, dan ia mendapatkan suaka dan perlindungan dari Raja Najasyi. Dan ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Utsman ini jamaah sekalian orang yang sudah mapan di Mekah. Ya, orang yang kaya raya, usahanya, asetnya semua di Mekah. Dan kayanya jamaah sekalian bukan kaya setengah-setengah. Kalau ada istilahnya sekarang apa itu? Crazy rich. Mungkin Utsman lebih dari crazy rich itu jamaah sekalian. Dalam satu momen sedekahnya saja pernah ia bersedekah kepada Nabi SAW, membawa kepada Nabi 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Dan itu kan nilainya stabil. Satu keping itu 4,25 gram. Itu harga emas sekarang kayaknya 2 juta ya. Jadi kalau 4,25 gram itu sudah berapa juta jamaah sekalian? Ya, 4,25 kali 2 juta, 8 juta setengah mungkin ya, atau hampir 9 jutaan. Anggaplah 9 juta jamaah sekalian. Dulu 1 dinar itu 4,25 gram, orang bisa beli 1 kambing. Saya kira tidak susah kita cari kambing harga 9 juta. Bahkan hampir kita bisa beli sapi. Kali maki 1000.
9 miliar jamaah sekalian. Itu pada peristiwa Tabuk. Ternyata tidak sampai di situ. Ia kembali mengambil ratusan ekor untanya untuk dipakai. Bukan dipinjamkan, diserahkan kepada Nabi. Dan puluhan ekor kuda terbaiknya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Masjid Nabawi itu sudah terasa sempit. Nabi SAW mengumumkan, man istarbuk'ata ali fulan linuziduha fil masjid falahul jannah. Ini Masjid Nabawi sudah sempit, siapa yang beli lahannya orang di sebelah ini untuk kita tambahkan menjadi bagian dari masjid, maka baginya surga. Langsung yang maju jamaah sekalian, Utsman. Laqad istaraituha ya Rasulullah wa anfaqtuha lil muslimin. Saya sudah beli ya Rasulullah dan saya wakafkan untuk orang Islam. Yo, bayangkan jamaah sekalian bagaimana Utsman itu bukan cuma sholat di Masjid Nabawi. Lahannya itu yang digunakan menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ini orang yang paling beruntung jamaah sekalian, orang yang sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Bukan cuma sholat di Masjid Nabawi yang kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa fi masjidil Ka'bah. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Ka'bah, di Masjidil Haram. Nah, Utsman ini bukan cuma sholat di Masjid Nabawi jamaah sekalian. Tanahnya, lahannya yang dipakai menjadi bagian dari Masjid Nabawi, diwakafkan. Waktu awal Nabi SAW hijrah jamaah sekalian, itu kaum muslimin kesusahan air. Karena sumber daya air di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sumurnya terbatas, orang Yahudi lagi yang punya. Susahnya lagi orang Yahudi ini, kalau non muslim yang ambil dipersilahkan, tapi kalau orang Islam harus bayar, dikasih mahal lagi. Maka sahabat-sahabat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kuat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan. Maka Nabi mengumumkan, siapa yang beli sumur ia wakafkan untuk orang Islam, maka baginya suka. Lagi-lagi menantunya Nabi SAW. Orang kaya jamaah sekalian, tapi rela ia tinggalkan kemapanannya demi apa? Demi untuk menjaga agamanya. Karena itu prioritas yang paling utama dalam hidup kita. Orang kan beda-beda prioritasnya dalam hidup. Ada orang prioritasnya dalam hidup itu pekerjaannya jamaah sekalian. Pokoknya biar apa pekerjaannya itu nomor 1 dalam hidup. Rela ia menanggalkan apa saja demi untuk mempertahankan pekerjaannya. Ada orang jamaah sekalian prioritasnya dalam hidup itu adalah keluarganya. Rela ia melakukan segala hal demi untuk membahagiakan keluarganya, biar mami anu salah. Yang penting keluarganya bahagia. Nah, bagi orang beriman jamaah sekalian, prioritas utama dalam hidupnya itu adalah agamanya. Ia tidak akan mau mengorbankan agamanya untuk apapun itu. Dan itulah yang dimiliki oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jamaah sekalian. Ia meninggalkan kemapanannya pergi ke negeri yang asing. Ini Afrika jamaah sekalian. Arab saja di masa itu sesa, apalagi di Afrika. Di Arab masih mending, asetnya di sana, hartanya di sana, pekerjaannya di sana, keluarganya di sana. Nah, ini di Afrika tidak ada keluarga. Mau kerja apa? Makanan belum tentu cukup, belum tentu cocok. Bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya, tapi demi untuk mempertahankan agama, rela Utsman bersama dengan istrinya yang merupakan putri Nabi SAW berangkat ke Afrika.
meninggalkan semua yang ia miliki di Mekah jamaah sekalian. Ini potret menantu ideal itu Utsman jamaah sekalian. Iya, luar biasa sekali. Orang kaya, pemalu, tidak banyak bicaranya, biasa menangis, tidak pernah lepas dari Quran. Makanya satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ummu Kulthum, istri beliau, putri Nabi juga wafat, Nabi sampai mengatakan, sekiranya saya punya lagi anak perempuan yang belum menikah, maka saya akan nikahkan lagi dengan Utsman. Nah, ini yang luar biasa jamaah sekalian. Potret orang kaya yang menjadi teladan. Dan inilah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin As. Pernah suatu waktu Amr bin As diberikan tugas kepada Nabi waktu baru masuk Islam, karena ia memiliki kelebihan itu, jago berdiplomasi. Wahai Amr, pergi ke tempat sini, nanti kalau pulang selamat ada bagianmu, ada upahmu. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan li'ajlil mal, bukan karena harta. Saya ini masuk Islam karena ingin dekat dengan Rasulullah, karena cinta terhadap agama ini. Apa kata Rasulullah? Ya Amr, ni'mal mal li rajulin salih. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang baik. Jangan orang soleh itu tidak mau kaya. Justru orang soleh itulah yang harus kaya, yang bagus kaya. Amr bin As mengatakan, pokoknya kalau bagus nih agama tak ini, tidak penting itu harta. Diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik harta justru di tangan orang yang soleh. Jangan orang yang bagus agamanya jamaah sekalian itu pokoknya harus miskin, harus susah hidupnya, enggak. Kata Nabi, justru sebaik-baik harta itu di tangan orang yang bagus agamanya. Karena kalau orang bagus agamanya jamaah sekalian yang punya harta, enggak lo salah itu hartanya. Paling untuk masjid, nak pakai umroh, nak pakai untuk kebaikan. Apalagi dua rukun Islam itu butuh harta yang tidak sedikit. Rukun Islam jamaah sekalian butuh harta yang tidak sedikit, zakat dan haji. Tidak bisa orang zakat kalau tidak ada uangnya jamaah sekalian. Ada nisabnya, ada batasan tertentu orang yang boleh dan harus mengeluarkan zakat. Tidak semua orang. Ada juga interval waktu kepemilikannya. Nah, begitu juga dengan haji jamaah sekalian, apalagi sekarang. Ada lagi uang tak belum tentu bisa berangkat, apalagi kalau tidak ada memang nih. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Sayyiduna Utsman meninggalkan kemapanannya, meninggalkan tanah kelahirannya, rela ia pergi ke Afrika. Saat itu jamaah sekalian, setelah Utsman bersama dengan kaum muslimin yang belasan itu tinggal di Afrika, ada berita hoax yang tersebar bahwa semua orang Quraisy di Mekah semuanya sudah masuk Islam. Maka orang yang di Afrika ini jamaah sekalian itu semuanya pulang ke Mekah. Apalagi kita mau tinggal di negerinya orang, kalau di Mekah sudah kondusif. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abu Lahab itu tiba hoaxnya di Afrika bahwa semuanya sudah masuk Islam. Gara-gara apa jamaah sekalian? Gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di dekat Ka'bah, membaca surah An-Najm. Saat tiba di ayat ke-60, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah ia. Itu orang Quraisy jamaah sekalian tidak bisa menahan dirinya untuk tidak ikut bersujud. Semuanya ikut
ikut bersujud. Tapi berita yang sampai di Afrika semuanya ikut masuk Islam. Ini bahayanya berita informasi jamaah sekalian. Sebenarnya sujud karena dia tidak bisa menahan dirinya untuk ikut sujud sajadah. Karena luar biasanya Al-Quran. Tapi berita yang sampai di Afrika, semua orang tua sudah masuk Islam. Maka Uthman, istrinya bersama dengan belasan kaum muslimin itu balik ke Mekah. Untuk apa kita di kampungnya orang jauh-jauh kalau ternyata semua orang sudah masuk Islam di Mekah? Kan lebih enak kalau di kampung sendiri, karena begitu memang jamaah sekalian. Biar bagaimanapun di kampung sendiri itu lebih enak. Tapi mau bagaimana lagi, kadang-kala di kampung sendiri susah. Mau tidak mau kita harus merantau, mungkin karena masalah ekonomi, masalah apa. Dan ini bahayanya informasi jamaah sekalian. Padahal saat itu belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada telepon jamaah sekalian, belum ada video call. Tapi efeknya sudah sampai ke Afrika, itu hoax. Bayangkan dari Madinah ke Afrika, dari Mekah ke Afrika jamaah sekalian. Masih sujud beritanya yang sampai di mana? Di Afrika sudah masuk Islam di semua orang. Masih pisang di Mekah sampai di Afrika sudah jadi barongko nih. Salah sangka semua orang jamaah sekalian, dan itu kan masalah. Orang akhirnya menempuh perjalanan kembali ke Mekah gara-gara informasi yang tidak benar. Bisa dibayangkan jamaah sekalian bagaimana di masa kita mudahnya orang memproduksi hoax, di broadcast, ditambah masyarakat yang literasinya rendah, tidak suka membaca, judulnya saja anda lihat, anda baca, oh begini, langsung sebar lagi jamaah sekalian. Musibah. Tidak ada lagi WhatsApp jamaah sekalian. Anak dan menantunya Nabi jadi korban. Bagaimana lagi di masa kita jamaah sekalian? Bahkan Nabi, rumah tangga Nabi pernah menjadi korban hoax. Bukan masalah yang ringan, istrinya Nabi disebarkan sebagai seorang yang berzina. Manusia biasa saja jamaah sekalian itu runtuh harga dirinya kalau istrinya sampai selingkuh. Ini Nabi jamaah sekalian, disebarkan berita dusta tentangnya bahwa istrinya selingkuh. Saat itu belum ada WhatsApp jamaah sekalian. Kira-kira gimana di masa kita ini ngerinya? Dan ketemu dengan unsur-unsurnya semua itu tadi. Masyarakatnya malas membaca, malas memverifikasi berita. Kalau ada berita bombastis langsung di-share. Yang menerima juga seperti itu, artinya berita yang tidak benar mudah sekali tersebar, dan itu sangat berbahaya sekali dampaknya jamaah sekalian. Ini orang sampai pulang kembali dari Afrika Mekah, sampai di Mekah jamaah sekalian ternyata tidak ada perubahan. Masih begini semua, masih begitu Abu Jahal, masih begitu Abu Lahab. Tapi berita yang sampai di Mekah masuk Islam nih. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan, setiap informasi itu mesti divalidasi, sahih enggak, benar enggak. Kalaupun suatu informasi sudah valid, ada enggak manfaatnya untuk kita sebar? Karena tidak setiap yang benar itu valid itu bermanfaat. Ada kadang suatu informasi yang valid tapi tidak maslahat untuk kita sebar. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau ia menyebarkan setiap semua yang ia dengarkan. Pokoknya apa yang masuk itu yang keluar. Daya sharingnya yang tinggi, tidak ada daya saringnya. Itu sudah cukup dikatakan sebagai pendusta, kata Nabi SAW. Kalau orang mudah sekali menyebarkan informasi, apa yang ia terima itu langsung ia noper, nah, itu sangat potensial untuk ia terjatuh di dalam dusta.
Karena ternyata informasi ini jamaah sekalian tidak benar, maka berangkat lagi gelombang kedua ke Afrika. Ya. Al-Hijrah Ats-Tsaniyah ilal Habasyah, dan jumlahnya lebih banyak. Kalau yang pertama itu hanya belasan, di gelombang yang kedua ini sudah 102. Sudah sekitar 100 lebih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Afrika. Nah, ini yang disadari akhirnya oleh orang Quraisy. Kenapa ini tambah sedikit orang Islam di Mekah? Apalagi ini masih di awal-awal Islam. Hilang 102 orang, itu akhirnya orang Quraisy merasa kemana ini semua orang Islam. Bahkan Abu Bakar juga sudah mau berangkat, sudah meninggalkan kota Mekah, tapi di jalan ketemu dengan kepala suku, mau kemana? Kata Abu Bakar, saya mau ke negeri yang saya bisa menyembah Tuhanku dengan merdeka. Kepala suku ini mengatakan, orang sepertimu ini tidak pantas meninggalkan kampungnya gara-gara seperti itu. Tidak ada yang kami ketahui tentangmu kecuali hanya kebaikan saja, biasa menolong orang. Sini saya kembali, sini bawa kembali ke Mekah, nanti saya bicara sama Abu Jahal. Akhirnya kepala suku ini bicara sama Abu Jahal, orang seperti Abu Bakar ini tidak boleh ya tinggalkan kampungnya. Ia harus mendapatkan kemerdekaannya untuk menghidupkan agamanya. Kata Abu Jahal, boleh, silahkan sholat, silahkan ia membaca Al-Qur'annya, yang penting jangan di depan publik. Makanya diriwayatkan itu Abu Bakar bikin musolah di pekerangannya jamaah sekalian. Ia sholat di situ, ia membaca Quran, datang lagi orang-orang menonton, orang-orang Quraisy. Syahidnya Abu Bakar pun sudah ke Afrika juga, tapi di jalan dicegat oleh kepala suku. Orang seperti ini tidak boleh tinggalkan kampungnya, kembali nih ke Mekah. 102 ini jamaah sekalian disadari oleh pemuka Quraisy. Ini orang Islam tambah sedikit, mau habis, kemana semuanya? Oh, mereka tahu, mereka semuanya ke Afrika. Maka saat itu jamaah sekalian, pemuka Quraisy mengutus diplomatnya untuk melobi Najasyi agar menyerahkan orang-orang Islam ini. Diutuslah saat itu siapa? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As ini jamaah sekalian orang Quraisy yang pandai melobi. Maka kalau ada yang mau dilobi-lobi, itu selalu dia yang dikirim. Nanti setelah Islam juga seperti itu. Ia juga yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pada akhirnya nanti jadi gubernur di Mesir dan wafat di sana. Makanya kuburan beliau di Mesir. Namun justru nanti masuk Islam di tangan orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dua orang ini jamaah sekalian, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wa arsalu ma'ahuma al-hadaya. Amr bin As ini jamaah sekalian, metodologi lobinya itu, cara melobinya itu, dia riset dulu orang yang mau dia temani bicara apa kesukaannya. Kalau nak tahu apa kesukaannya, kumpulkan itu, bawakan apa yang dia suka. Jangan pernah mulai pembicaraan dengan orang, apalagi kalau pembicaraan topik besar dalam keadaan moodnya tidak bagus. Itu sia-sia. Amr bin As jamaah sekalian kalau mau melobi seseorang, riset dulu ini orang apa kesukaannya. Ini Raja Najasyi apa kesukaannya? Oh, ini kesukaannya. Dia bawakan dari Mekah jamaah sekalian. Sama dengan kita. Biasa kalau mau ke Jakarta itu apa dari Makassar dibawakan. Biasanya orang Makassar itu bawa mungkin minyak gosok yang cap tawon itu, atau sirup DHT, atau apa biasa pisang hijau mungkin kalau tahan lama. Nah, di Mekah ini Amr bin As kira-kira apa kesukaannya raja di Mekah bawakan. Dibawakan jamaah sekalian, raja senang betul. Karena memang sudah di riset ini kesukaannya.
Kalau sudah senang kan enak nih masuk-masuknya. Enak mulai pembicaraan. Amr bin As langsung kemudian mengatakan, "Ayyuhal malik innahu qad dawa ila baladika gilmanun sufaha." Wahai raja, ada orang-orang bodoh itu minta suaka di negerimu ini. Faraku dina qaumihim walam yadkhulu fi dinik. Ia meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk juga di agamamu. Itu kan provokasi. Ja'a bidinin jadid, ia datang dengan agama baru, ia tinggalkan agama kami, tapi bukan juga agamamu. Datang dengan agama yang aneh dan baru. Lihat bagaimana caranya memprovokasi jamaah sekalian. Dengan harapan raja ini akan marah, ternyata bukan, tidak satu agama aja balik. Nah, tinggalkan juga agama kaumnya di Mekah. Lalu jamaah sekalian, karena Najasyi tadi punya prinsip keadilan, dia tidak mau memutuskan sebelum mendengar dari kedua belah pihak, karena ia pernah rasakan. Tidak bagusnya itu kalau dizolimi, maka ia panggil orang Islam. Betul tidak informasi yang masuk ini, bahwa kalian ini datang dengan agama baru, bukan agama nenek moyang kalian dan bukan agama kami di Afrika ini. Karena saat itu Habasyah ini negeri Nasrani jamaah sekalian. Itulah sebabnya kenapa sampai ada pasukan bergajah di Mekah, itu asalnya dari Habasyah. Itu kan orang Yaman, orang-orang Nasrani di Yaman minta tolong sama Kaisar Romawi karena mereka dijajah, ditindas. Kami ini saudara-saudara seagama kalian di Yaman ini ditindas, tolong kami. Romawi ini imperium besar jamaah, dia mencari kerajaan Nasrani yang dekat dari Yaman. Didapatlah Habasyah. Karena hanya diantar oleh Laut Merah. Raja Najasyi jamaah sekalian atas instruksi dari Kaisar Romawi, ia mengutus panglimanya yang bernama siapa? Abroha. Abroha itu orang Afrika jamaah sekalian. Makanya ia membawa pasukan bergajah dari Afrika. Selesai misinya di Yaman, ternyata lebih enak rasa tinggal di Arab, tidak mau pulang ke Afrika. Bagaimana caranya supaya raja senang ia tetap tinggal di Arab? Ia bangun bangunan namanya Quraisy, yang dia anggap itu nanti ramai peziarah datang, tapi ternyata tidak ada yang mau datang. Orang lebih senang datang ke Ka'bah, makanya ia kerahkan kembali pasukan yang dari Afrika itu, pasukan bergajah itu untuk ke Mekah, untuk memencungkil Ka'bah. Itu dari Habasyah jamaah sekalian, kerajaan Nasrani. Itu kan orientalis mempertanyakan kenapa itu orang Islam di Al-Qur'annya kenapa ada pasukan bergajah dan tidak ada gajah di Arab. Ya memang tidak ada gajah di Arab, karena ini memang pasukan memang berasal dari Yaman, berasal dari Afrika, berasal dari Habasyah. Nah, itu yang digunakan oleh Amr bin As yang saat itu belum masuk Islam untuk memprovokasi, ini agama baru, bukan agamamu, bukan juga agama kami. Tapi karena rajanya objektif, insaf, adil, tidak boleh diputuskan tauwa sebelum kita dengar apa informasi dari sebelah, apa pembelaannya. Maka dipanggillah orang Islam, dan saat itu yang ditunjuk menjadi juru bicaranya adalah sepupunya Nabi SAW, yang kata Nabi orang yang paling mirip fisik dan akhlakku adalah sepupu beliau ini, Ja'far bin Abi Thalib. Beliau dihadapkan kepada Najasyi. Najasyi mengatakan, "Ma hadzal din alladzi faraktum fihi qaumakum." Agama apa itu sebenarnya agamamu? Ternyata bukan agama nenek moyangmu, walam tadkhulu bihi fi dini, dan engkau juga tidak masuk di agamaku. Apa itu agamamu? Karena ini ada laporan masuk. Apa kata Ja'far? Qala Ja'far bin Abi Thalib, "Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah." Wahai raja, kami dulu ini orang jahiliyah, na'budul asnam. Kami biasa menyembah patung.
Wa na'kulul maitah, kami biasa memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kami biasa melakukan perbuatan fahish, ya, perzinahan, merajalela. Wa naqta'ul arham, kami biasa memutus silaturahim, mengganggu tetangga. Ya. Wa nusiul jiwar, mengganggu tetangga. Wa ya'kulul minna al-qawiyyud dhaif, orang yang kuat menindas yang lemah. Itulah yang terjadi di masa kami dulu. Datang kemudian utusan Allah Subhanahu wa taala dari kerabat kami sendiri, datang dengan antitesanya. Dulu kami menyembah patung, ternyata ajaran Nabi kami ini melarang untuk menyembah patung, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dulu kami biasa mengganggu tetangga, justru ajaran agama kami ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan diantara dosa besar mengganggu tetangga. Dulu kami biasa memakan bangkai maita, agama kami ini melarang untuk memakan bangkai. Dulu orang kuat menindas yang lemah, justru agama kami ini melarang mengambil harta orang dengan cara yang tidak benar. Dulu kami biasa memutus silaturahim, justru agama kami ini memerintahkan untuk menjalin silaturahmi. Semuanya antitesanya jamaah sekalian, semuanya kebaikan. Antitesa dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang buruk. Biasa berzina dulu orang, tidak ada batasannya. Tapi agama ini datang untuk aturannya yang jelas, mengharamkan perzinahan. Dulu jamaah sekalian kita pernah bahas bagaimana hancurnya tatanan sosialnya mereka. Jangankan pergaulan bebas, ya pernikahannya saja sudah rusak. Apalagi yang tidak menikahnya saja bermasalah, tidak benar. Apalagi dengan tidak menikahnya. Maka ini masuk akal bagi Najasyi. Itu yang tahu, cocok ki. Agama nenek moyang kalian ternyata menindas yang lemah, memutuskan silaturahmi, mengganggu tetangga, perzinahan merajalela. Sementara ajaran Nabi ini menolak semua yang buruk-buruk itu. Maka Najasyi jamaah sekalian mengatakan, intalik, pulanglah. Fala wallahi, demi Allah saya tidak akan mungkin menyerahkan orang seperti ini kepada kalian. Ia tetap berada dalam suakaku. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah jamaah saya sudah di jalan, pulangnya kefikiran, masih ada tadi ini satu belum kasih tahu raja. Maka jamaah sekalian, pulang lagi, ia ketemu, menghadap lagi kepada Raja Najasyi. Wahai raja, masih ada ini tadi belum saya sampaikan. Saking ngototnya jamaah sekalian. Kata Najasyi, apa itu? Ayuhal Malik, wahai raja, tanya saya dede bagaimana pandangannya tentang Nabi Isa. Memprovokasi lagi, karena ia tahu orang Islam itu menganggap Nabi Isa itu hanya sebagai utusan Allah, sementara bagi raja Nabi Isa itu adalah anak Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Dia sudah riset sebelumnya. Oh, ini caranya untuk menaklukkan raja. Masih ada ini, kayaknya raja pasti marah ini. Bagaimana caranya? Wahai raja, tanya sedede itu orang Islam, bagaimana pandangannya tentang Nabi Isa. Dengan asumsi raja akan marah, karena orang Islam tidak mungkin akan berdusta dalam perkara keimanannya. Demi untuk dilindungi, demi untuk diapai jamaah sekalian, mudahan Anda coba beda tanya ki itu orang Islam tentang Nabi Isa. Najasyi jamaah sekalian lagi-lagi dengan prinsipnya, panggil nih, wahai Ja'far, wahai kaum muslimin, bagaimana pandangan kalian tentang Isa? Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna. Kami akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh nabi kami. Kemudian jamaah sekalian,
Ja'far mengatakan huwa abdullah wa rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah, tetapi ia bukan manusia biasa. Rasuluh, ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Ia adalah utusan Allah, bukan manusia biasa, lahir dari wanita yang suci dan perawan. Itulah yang kami dengar tentang Isa dari Nabi kami. Ia adalah hamba Allah, ia adalah manusia, tetapi ia bukan manusia biasa. Setidaknya pada dua hal. Yang pertama, ia utusan Allah. Yang kedua, ia manusia yang tidak memiliki bapak. Ia lahir dari wanita yang suci dan perawan yang bernama Maryam. Lalu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat kisahnya, Ja'far akhirnya membaca surah Maryam, dan justru itulah yang kemudian menyebabkan ia masuk Islam. Rajanya yang justru masuk Islam. Nanti pada tahun ke-6 Hijriah datang lagi Amr bin As setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Amr mengatakan, daripada nanti kita dikalahkan oleh Muhammad, karena cepat atau lambat, mau tidak mau Muhammad akan menguasai kota Mekah. Ajarannya Muhammad akan jaya. Daripada kita dikuasai oleh Muhammad, lebih baik kita dibawa kekuasaannya Najasyi. Pindahlah Amr bersama pemuka-pemuka Quraisy ke Afrika. Saat itu ada utusan Nabi. Jadi ini belasan tahun setelah peristiwa tadi. Ada utusan Nabi namanya Amr bin Umayyah ad-Damri. Dilihat lagi oleh Amr bin As, ia menghadap kepada raja, wahai raja, ada tadi utusannya, orang yang kami musuhi, boleh tidak diserahkan kepada kami? Ternyata Raja Najasyi marah. Bagaimana mungkin saya menyerahkan utusan dari utusannya Allah? Wahai Amr, masuk Islamlah, ikutlah dengan saya. Yang kau lawan ini Nabi. Kalau yang kau lawan Nabi, tidak ada jalannya bisa menang. Lihat nih itu Fir'aun. Kurang apa Fir'aun? Semua ia miliki, wahai Amr. Kekuasaan, harta, SDM, tapi karena yang ia lawan Nabi, tenggelam, hancur. Maka begitu juga ini, kalau yang kau lawan ini Nabi, tidak ada sama sekali peluangnya untuk engkau bisa menang. Ujung-ujungnya engkau akan hancur. Karena yang kau lawan ini adalah Nabi. Pada akhirnya jamaah sekalian, Amr bin As itu diislamkan oleh siapa? Oleh Najasyi. Makanya Islamnya Amr bin As itu unik. Masuk Islam di tangan orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Ini Najasyi jamaah sekalian masuk Islam tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Korespondensi terus, surat menyurat dengan Nabi, saling berkirim hadiah, tapi tidak pernah sekalipun ketemu dengan Nabi. Makanya tidak digolongkan sebagai sahabat, karena satu dari 3 syarat menjadi sahabat itu mesti pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dengan Nabi, beriman dan meninggal di atas keimanan tersebut. Ini Najasyi hidup sezaman dengan Nabi, masuk Islam, tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi. Bahkan beliau yang menanggung mahar pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Ia kan diantara orang muslimah yang pergi hijrah ke Habasyah. Suaminya meninggal, lalu kemudian Nabi mau menikahinya karena hidup seorang diri sebatang kara. Rasulullah mengirimkan perak untuk dijadikan sebagai mahar, tapi kata Raja Najasyi tidak.
nanti saya yang tanggung pernikahannya Nabi dan saya ubah maharnya dari perak jadi emas. Dan saat Nabi mengetahui berita wafatnya Najasyi, jamaah sekalian, itulah kali pertama Nabi meminta sahabat-sahabatnya untuk sholat gaib. Tapi ia berhasil mengislamkan siapa? Mengislamkan Amr bin As, yang nanti akhirnya bergabung juga di Madinah, tinggal di Madinah di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidun, kemudian diangkat menjadi gubernur di Mesir sampai wafatnya. Ia punya anak juga seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang paling banyak hadisnya sebenarnya, tapi ia tidak senang mengajar, ia tidak senang meriwayatkan, ia senang saja belajar untuk dirinya. Padahal beliau yang paling banyak hadisnya, kata Abu Hurairah. Cuma bedanya Abdullah bin Amr bin As itu senang mencatat dan senang untuk dirinya. Kalau Abu Hurairah, apa yang ia pelajari itu yang ia ajarkan, makanya riwayatnya yang banyak. Dan seperti itu juga dulu ulama-ulama kita, mazhab dalam Islam itu dulu banyak sekali, bukan cuma 4. Ada mazhabnya Sufyan ats-Tsauri, ada mazhabnya Laits bin Sa'ad. Tapi karena murid-muridnya tidak mengajarkan ilmu gurunya, ditularkan ke generasi akhirnya hilang. Tinggal yang 4 itu. Mazhabnya Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, ke Afrika. Ini menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya untuk banyak-banyak kita bersyukur. Bagaimana Utsman meninggalkan kampungnya demi untuk bisa merdeka beragama. Rela mereka pergi ke Afrika, tidak ada pekerjaan tetap, belum jelas juga apa mau dibikin di sana, tapi yang penting bisa beragama dengan baik, dengan tenang, itu rela mereka lakukan, jamaah sekalian. Nah, itu yang sudah kita miliki. Apa yang mau kita tegakkan, jamaah sekalian, apa yang mau kita lakukan dari agama ini, semuanya bisa kita lakukan. Tapi kadang-kala kita lagi-lagi susah untuk melawan diri kita sendiri. Kita mau sholat di mana saja. Kita mau zakat, ada tempat penyalurannya. Kita mau wakaf, ada tempat penyalurannya. Mau menikah, ada KUA. Mau cerai, dibuatkan pengadilan khusus. Apa lagi jamaah sekalian tidak difasilitasi untuk agama? Tapi itu lagi-lagi ada ternyata yang berat untuk kita taklukkan, yaitu diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Apa yang dulu sahabat Nabi rela meninggalkan kemapanannya jauh-jauh ke Afrika demi untuk bisa merasakan apa yang sebenarnya kita rasakan hari ini. Saya kira ini jamaah sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada jika tanya jawab atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.